dan sampai duduklah Islam secara benar. Tapi perjuangan Abu Bakar Siddiq itu tidak membuat asli lalu jumud. Kan ada di kita asli tapi jumud gitu. Ini enggak. Akhir masyarakat tidak mendapat bagian, mendapatkan kasih sayang Islam, rahmatan lil alamin. Islam enggak kebagian lantaran orangnya takut. Ya alhamdulillah sudah lewat masanya. Tahun 60-an masih ada orang enggak mau khutbah pakai loudspeaker. Langsung enggak pakai gitu. Ada yang enggak mau pergi haji karena kapalnya bukan dibikin umat Islam. Ini kan kacau balau ini. Mau asli tapi nggak inovatif. Abu Bakar Siddiq inovatif. Tetapi mayoritas seluruh tindakan beliau adalah inovasi, banyaknya itu taksil. Karena kepentingannya waktu itu mengembalikan pandangan dan persepsi umat kepada yang benar. Kalau dia bikin tatwir banyak orang lupa akan yang asli. Maka visi khilafahnya Abu Bakar Siddiq adalah taksil. Saya menangkap bahwa ayat yang dibaca Khalifah Abu Bakar ketika wafat Rasulullah dan Umar marah waktu itu sebelumnya, siapa yang mengatakan Muhammad wafat saya akan pancung. Dengan beraninya Abu Bakar mengatakan siapa yang menyembah Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah hidup dan tiada mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini bukan, saya memandang ayat ini bukan ayat sekedar menenangkan Umar dan memberikan pengertian dia bahwa ini Rasulullah wafat. Justru ayat ini menjadi visi dasar khilafahnya Abu Bakar. Afa in mata, apa kalau Muhammad wafat, au qutila atau terbunuh, in qalabtum, kamu berpaling tidak setia lagi. Kalau gitu kamu berjalan bukan di atas minhaj, di atas figur. Figurnya hilang, kamu tidak berjuang lagi. Sejak kecil kita diajarkan jangan figuritas. Bahagia kita menjadi jamaah yang diajarkan orientasi kita pada manhaj. Siapapun yang pegang manhaj itu kita ikuti. Jangan kita ambil figurnya, dia nggak ada kita nggak setia. Nah, sudah ada orang bilang saya nggak suka usrah begini payah. Nggak ada payah orang. Akhi, kalau antum bilang apa? Nggak ada yang bisa diteladani. Kalau tidak ada di usrah ini yang bisa diteladani, antumlah yang diteladani. Mikirnya dong. Siapa ini orang-orang yang bisa memimpin di sini? Ini nggak bisa diikut, ini nggak bisa. Ya antum yang diikut. Jadi siap dipimpin, siap pimpin. Kan ada organisasi yang pikirannya cuma ya latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan, keterpimpinan nggak dipikirin, mimpin saja. Bisanya mimpin, dipimpin ribut, lawan. Anda yang mau dipimpin terus, mimpin, nggak enak, bingung. Itu kehilangan asalah. Maka kita dalam 2 tahun 3 bulan tuh Khalifah Abu Bakar tidak banyak pembaharuan. Bahkan pasukan yang berhenti menyerang Mu'tah itu dihidupkan kembali. Kalau kamu tidak ikut perang ke Mu'tah menghidupkan pasukan Usamah, saya akan pergi ke sana sendirian, saya mau perang. Kalau tangan kanan saya tidak mau ikut, tangan kiri saya tidak mau ikut, tangan kanan saya akan berperang sendirian walaupun kiri tidak mau ikut berperang. Sahabat melihat kuat hati beliau, ikut. Jadi pertama kali yang dihidupkan bukan memerangi orang tidak bayar zakat, bukan memerangi apa, tapi pasukan Usamah dihidupkan. Ini taktik yang jeli. Artinya dia mengaslikan satu ajaran tetapi dinamis. Sebab kalau mengurusi orang murtad, mengurusi orang nabi palsu, pasukan nggak cukup banyak, repot ke dalam. Setiap kali lewat di lembah, di desa, di kota, tempat orang-orang Arab yang mulai ragu, mulai goyang pikirannya tentang Islam, mereka melihat pasukan ini, mereka bilang kalau Abu Bakar tidak punya pasukan cadangan yang kuat, tidak mungkin berani mengirim pasukan. Padahal semuanya sudah dikeluarin. Yang mau berontak gak jadi berontak. Itu namanya orang hayawiyah. Melihat aulawiyat apa? Nabi palsu perangi, tidak bayar zakat diperangi, tidak. Sana dulu Usamah. Beres pulang, sebagian masalah selesai. Orang yang ragu, yang mau berontak sudah menyatakan bai'ah setia kembali. Jadi seringkali kita ini kan nggak setimpal. Enakan dulu zaman belum ada partai. Sekarang kering. Kita jadi sombong sekarang, riak melulu. Bentar-bentar demo, riak kan tuh ya.
Demo ria dari mana? Kalau orang bilang demo ria, itu yang bilang demo itu ria bid'ah. Ya, memang nggak ada demo sama Rasulullah. Sejak Umar bin Khattab mulai masuk Islam, demo dimulai. Pergi ke Ka'bah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ramai di sana. Baca sejarah gitu. Juga. Kan ada yang mau, saya soal jamaah komitmen, saya soal tarbiyah komitmen, tetapi soal partai enggak. Ya, enggak, saya enggak ketemu itu. Imam Syafi'i juga anti partai kok. Ya, itu. Nah, lasna hizban siyasiyan. Kita bukan partai politik gitu. Di sisi yang dikatakan busuknya partai-partai. Bung, jangan hanya begitu, bacanya terusin dong. Apaan terusin? 3 kali Ustaz Hasan Albana mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Kok bisa? Kan pakai partai. Makanya otaknya cuma di Indonesia. Di Indonesia orang jadi anggota DPR harus pakai partai. Di Mesir bisa pakai partai, bisa sendirian ngajukan diri. Oh gitu ya? Ya itu, makanya baca buku dong. Dan sampai duduklah Islam secara benar. Tapi perjuangan Abu Bakar Siddiq itu tidak membuat asli lalu jumud. Kan ada di kita asli tapi jumud gitu. Ini enggak. Akhirnya masyarakat tidak mendapat bagian, mendapatkan kasih sayang Islam, rahmatan lil alamin. Islam enggak kebagian lantaran orangnya takut. Ya alhamdulillah sudah lewat masanya. Tahun 60-an masih ada orang enggak mau khutbah pakai loudspeaker. Langsung enggak pakai. Ada yang enggak mau pergi haji karena kapalnya bukan dibikin umat Islam. Ini kan kacau balau ini. Mau asli tapi nggak inovatif. Abu Bakar Siddiq inovatif. Tetapi mayoritas seluruh tindakan beliau adalah inovasi. Banyaknya itu taksil. Karena kepentingannya waktu itu. Mengembalikan pandangan dan persepsi umat kepada yang benar. Kalau dia bikin tatwir banyak-banyak, orang lupa akan yang asli. Maka visi khilafahnya Abu Bakar Siddiq adalah taksil. Saya menangkap bahwa ayat yang dibaca Khalifah Abu Bakar ketika wafat Rasulullah dan Umar marah waktu itu sebelumnya, siapa yang mengatakan Muhammad wafat saya akan pancung. Dengan beraninya Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tiada mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini bukan, saya memandang ayat ini bukan ayat sekedar menenangkan Umar dan memberikan